Martial Universe, Bab 165. Judul, Penghujung Malam. Di dalam lembah gunung, suasana kacau itu lenyap setelah komplotan pembantai pedang kalah dan kabur, kemudian situasi mulai kembali tenang. Walaupun cukup banyak anggota Asosiasi Seribu Emas telah terbunuh atau terluka dalam peperangan sengit sebelum ini, komplotan Serigala Darah pun sama-sama merasakan kehilangan pasukan dengan jumlah besar. Hal yang terpenting, karena kekalahan telak komplotan pembantai pedang, pasukan komplotan Serigala Darah pun jadi waspada hingga kehilangan semangat bertarung. Situasi unggul mereka sudah lenyap dalam sekejap. Yue San adalah orang yang sangat pandai menilai situasi. Saat Song Dao kabur karena kalah, dia tahu kalau situasi di mana kesempatan mereka bisa melenyapkan Asosiasi Seribu Emas telah hancur seluruhnya karena kehadiran Lin Dong. Kehilangan bantuan dari komplotan pembantai pedang, komplotan Serigala Darah pun tak bisa lagi melawan Asosiasi Seribu Emas hanya dengan kekuatannya sendiri. Apalagi, Lin Dong dan yang lain bagaikan harimau sedang menunggu dan mengincar mangsanya. Yue San telah melihat pertarungan sesaat antara Lin Dong dan Song Dao. Sejujurnya, dia mulai merasa ketakutan karena pemuda itu, yang umurnya bahkan belum 20 tahun. Song Dao sama kuatnya dengan Yue San. Tentu saja, karena Lin Dong bisa memaksa Song Dao hingga berakhir dalam keadaan sangat buruk, dia pasti bisa melakukan hal yang sama pada Yue San. Kalau situasinya sebelum ini, Yue San akan mendengus menghina atas hasil seperti sekarang. Saat dia pertama kali bertemu Lin Dong, walau dia sedikit kagum dengan kemampuan pemuda itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Seorang anak yang bahkan belum sampai ke tingkat Yuan dan bisa dihancurkan dengan mudah dengan ibu jarinya. Namun, kejadian belakangan ini membuat Yue San semakin menyadari keberadaan Lin Dong. Itu karena perkembangannya sudah melampaui bayangan Yue San. Bahkan jika dia sudah bersiap diri, saat Yue San tiba-tiba melihat Lin Dong mengalahkan Song Dao, mau tak mau jantungnya sedikit bergetar. Kini, pemuda yang awalnya hanya ditertawakan Yue San, telah berkembang hingga dia menjadi seseorang yang kekuatannya bisa disandingkan dengan Yue San. Api unggun membara. Cahaya dari api tersebut menyinari wajah Yue San, menampakkan ekspresinya yang tak terbaca. Di sekitarnya, pasukan komplotan Serigala Darah semakin merapat. Keganasan mereka sebelum ini telah lenyap, digantikan dengan tatapan gugup pada pasukan Asosiasi Seribu Emas di depan mereka yang bersimbah darah. Kalau Yue San tidak memberikan perintah, mungkin mereka juga akan kabur seperti komplotan pembantai pedang. Kalau aku tahu, aku pasti sudah membunuhmu waktu di kolam kayangan dan... Wajah Yue San sedikit bergetar sembari menatap Lin Dong dengan tatapan tak tergoyahkan. Sementara suaranya terdengar serak, "Terima kasih banyak atas pujianmu." Lin Dong terkekeh. Saat matanya melihat para pasukan dari komplotan Serigala Darah, alisnya sedikit mengernyit. Orang-orang yang dibawa Yue San adalah elit dari komplotan Serigala Darah. Mereka orang kuat, dan kelihatannya, Yue San juga tampak tidak terluka. Seorang praktisi Yuan dan tingkat akhir dengan kekuatan 100% mungkin tidak terlalu sulit dikalahkan, tapi sangat merepotkan untuk dibunuh. Kali ini, komplotan Serigala Darahku mengaku kalah. Yue San menarik napas dalam. Saat ini, tak peduli seberapa dia merasa tak rela, dia harus menyerah. Dengan kekuatannya sekarang, mungkin masih belum cukup membiarkan mereka semua kabur. Tapi jika peperangan ini terus berlanjut, mereka mungkin akan terkubur di tempat ini. Yue San, saat aku kembali nanti, Asosiasi Seribu Emas akan membalas dendam. Xia Wanqin menatap dingin Yue San. Dia bisa bilang kalau Lin Dong tidak muncul tiba-tiba kali ini, Asosiasi Seribu Emas miliknya pasti benar-benar hancur. Dendam dan hutangnya kali ini sangat besar. Semua orang bisa membayangkan saat Xia Wanqin dan yang lainnya kembali ke kota Yan, mereka pasti mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk melayangkan pukulan mematikan pada komplotan Serigala Darah. Wajah Yue San berkedut beberapa kali saat merasakan tatapan dingin Xia Wanqin. Dia mengerucutkan bibir dan menjawab dengan suara dingin, "Silakan, akan kutemani kau sampai akhir." Namun, walaupun mulutnya berujar demikian, dada Yue San sedikit bergetar. Dari tatapan Xia Wanqin, dia tahu kalau nantinya, Asosiasi Seribu Emas akan menggunakan seluruh kekuatan untuk melawannya. Berhadapan dengan dana dan sumber daya sangat besar yang dimiliki Asosiasi Seribu Emas, dia bisa membayangkan kalau komplotan Serigala Darah pasti akan mengalami krisis.
Ini adalah konsekuensi karena gagal mengenyahkan Xia Wanqin di sini. Kalau rencana kali ini berhasil, mereka bisa mengalahkan Asosiasi Seribu Emas dengan mudah. Jika gagal, komplotan Serigala Darah akan berhadapan dengan serangan balik Asosiasi Seribu Emas. Ayo pergi. Ekspresi Yue San jelek, namun dia tidak berani tinggal di sana lebih lama. Di bawah lindungan komplotan Serigala Darah elit, Yue San menatap sengit pada Lindong, kemudian cepat-cepat lari ke dalam hutan. Dengan kegelapan malam, mereka berhasil mundur dengan cepat. Melihat komplotan Serigala Darah mundur, pasukan dari Asosiasi Seribu Emas pun bisa merasa tenang. Cukup banyak dari mereka yang jatuh ke tanah saat itu juga. Peperangan besar malam ini sangat berat. Kau berencana membiarkannya pergi begitu saja? Lin Ke melirik ke titik di mana Yue San dan pasukannya kabur, kemudian tersenyum pada Lindong. Kalau dia mati-matian kabur, kita tidak akan bisa menghentikannya. Apalagi, sebagian besar sumber kekuatan mereka masih utuh. Asosiasi Seribu Emas sekarang tidak bisa menahan serangan balik mati-matian dari mereka. Lindong menggeleng sambil menjelaskan. Kau juga tidak mengejar Song Dao, kan? Tanya Lin Ke. Alisnya mengenyit. Sebenarnya ingin, tapi badanku tidak punya kekuatan. Lindong beralasan. Dia tidak bisa memberitahu Lin Ke kalau dia sudah mendapatkan Yuan dan Song Dao, kan? Biar bagaimanapun, mengambil Yuan dan seseorang dianggap sebagai cara yang sangat keji. Tidak baik jika berita itu sampai tersebar. Aku bodoh kalau percaya padamu. Lin Ke memutar matanya pada Lindong. Dia bisa tahu, meski Lindong terluka dalam peperangan ini pun, kalau dibandingkan dengan Song Dao, pemuda itu masih jauh lebih baik. Lindong terkekeh dan tidak bicara lebih banyak. Setelah bekerja sama melawan musuh kali ini, dia jadi sedikit takut dengan gadis elegan tersebut. Walaupun yang paling dia takutkan adalah pedang es penghancur di bawah kakinya, caranya bertarung juga membuat Lindong tak berani meremehkannya. Sementara dia sedang bertarung dengan Song Dao, sebagian besar anggota komplotan pembantai pedang dibunuh tanpa ampun oleh Lin Ke. Di antara mereka, bahkan terdapat 2 praktisi yang ada di Yuan dan tingkat menengah. Apalagi, mayat orang yang menggodanya tadi siang, kini tampak penuh luka. Terlihat jelas jika dia disiksa dulu sebelum menemui ajalnya. Hati gadis itu sangat berbeda dengan penampilannya yang elegan. Lindong tidak berniat bermusuhan dengan gadis merepotkan semacam Lin Ke. Lindong, kawanku, kali ini berkat bantuanmu. Saat Lindong sedang bicara dengan Lin Ke, Xia Wanqin berjalan menghampiri. Wajahnya tampak suram, namun memaksakan sebuah senyum pada Lindong. Walaupun komplotan Serigala Darah telah diusir malam ini, jumlah kerugian Asosiasi Seribu Emas tidak sedikit. Kalau Lindong datang terlambat sedikit, mungkin jumlah orang yang tewas akan bertambah banyak. Presiden Xia tidak perlu bicara begitu. Aku sudah banyak dibantu oleh Kakak Su dan Asosiasi Seribu Emas di Kota Yan. Sudah sepantasnya aku membantu. Lindong memahami suasana hati Xia Wanqin. Dia pun menangkupkan tangan pada pria itu. Kali ini kami berniat mencari harta di makam tua itu. Tapi kelihatannya kami tak punya pilihan lain selain kembali pulang. Di satu sisi, Xuan Su berujar pelan. Berikutnya, kami akan langsung kembali ke Kota Yan. Dendam ini tak berakhir sampai sini saja. Xia Wanqin pun mengangguk sembari mengeratkan gigi. Setelah komplotan Serigala Darah kabur, mereka pasti menjadi lebih waspada. Untuk sementara ini, aku ada di makam kuno. Lalu, untuk keluargaku, tolong jaga mereka Presiden Xia. Ucap Lindong. Kalau komplotan Serigala Darah menyerang saat dia tidak bersama keluarga Lin, sebuah bencana mungkin akan terjadi. Jangan khawatir. Selama Asosiasi Seribu Emas ada di Kota Yan, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada keluarga Lin. Ujar Xia Wanqin dengan suara sungguh-sungguh. Hehehehe, keluarga Lin masih dijaga oleh Serikat Master Simbol dan pemerintah kota. Yue San tidak akan berani menantang 2 fraksi besar itu. Xuan Su tertawa. Terima kasih banyak. Lindong menangkupkan tangannya dan berterima kasih. Keluarga Lin yang sekarang bisa dianggap telah menetap dan mapan di Kota Yan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa pergi dengan tenang. Presiden Xia, Kakak Su, beristirahatlah dan rapikan diri kalian sejenak sebelum kembali. Kami masih punya kelompok di tempat lain, jadi sepertinya kami akan pergi duluan. Lindong melirik ke arah Lin Ke, yang tampak bosan sembari berdiri di atas pedang es penghancur dan menatap langit. Lindong pun memutuskan tidak bicara terlalu banyak. Baiklah,
Xia Wanqin melihat ke arah Lin Ke. Tatapannya terfokus pada pedang es penghancur di bawah kakinya, dan tatapannya berubah serius. Sebagai pemimpin asosiasi 1000 emas, dia memiliki mata yang sangat jeli. Dengan sekali lihat, dia bisa tahu benda apa pedang es penghancur di bawah kaki Lin Ke. Harta semacam itu bukanlah benda yang akan dimiliki fraksi biasa. Sampai jumpa. Lindong mengangguk sambil melambaikan tangan. Api kecil menerjang ke arahnya, sementara tubuhnya penuh bau darah. Ujung kakinya mengetuk tanah dan mendarat di punggung harimau. Setelah melambai pada Xia Wanqin dan yang lainnya, api kecil berubah menjadi bayangan membara dan melesat ke dalam hutan. Di belakangnya, Lin Ke tampak seringan bulu sambil mengikuti di atas pedangnya. Bagi Lindong, turun tangan kali ini adalah untuk membalas persahabatan yang ditunjukkan oleh Asosiasi 1000 Emas di masa lalu. Hal terpenting, dia telah mendapatkan Yuan dan milik praktisi Yuan dan tingkat akhir. Kalau benda itu digunakan dengan benar, hasilnya pasti akan luar biasa. Karena itu, dia telah mendapatkan harta jarahan yang cukup besar kali ini. Melihat Lindong dan Lin Ke menghilang di telan malam, Xia Wanqin menghela napas panjang. Padahal baru 2 atau 3 bulan, dan Lindong sudah berkembang ke titik ini. Dengan kekuatannya sekarang, mungkin aku juga tidak akan bisa mengalahkannya. Saat mengingat sosok menyedihkan Song Dao, Xuan Su, Xia Zilan dan yang lain pun mengangguk pelan tanda setuju. Anak itu, setiap kali kita bertemu, dia menjadi bertambah kuat. Tapi kali ini, semua berkat dia. Xuan Su terkekeh pelan. Benar, Xia Wanqin mengangguk. Tak lama kemudian, dia tersenyum dan berujar. Awalnya aku sedikit ragu kenapa kau memandang Lindong begitu penting. Sekarang, kelihatannya akulah yang berpandangan dangkal. Apa yang pemuda itu akan dapatkan di masa depan pasti ada di luar bayangan kita. Pria itu menarik pandangannya dan melihat pada pasukan yang hampir selesai beres-beres, kemudian mengayunkan tangan. Sebuah niatan membunuh tiba-tiba muncul di wajahnya. Ayo, pulang ke Kotayan. Kita akan membersihkan seluruh Kotayan dari komplotan serigala darah.